warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Heni Purnomo, Yesi Irianti, Rolianti, dan Agil Nurul Wijayanti akan menjelaskan analisis industri sektor teknologi yang berkaitan dengan pendekatan fundamental top and down. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu dinamika sektor teknologi Indonesia. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat menjadikan sektor teknologi motor ekonomi nasional. Transformasi digital mendorong kebutuhan infrastruktur, perangkat lunak, dan layanan komputasi modern. Di Bursa Efek Indonesia, emiten teknologi berkembang pesat dengan peningkatan kapitalisasi pasar dan persaingan ketat, inovasi efisiensi operasional, dan adaptasi teknologi global, yaitu cloud, AI, big data menjadi salah satu kunci. Analisis komprehensif diperlukan untuk memahami arah pertumbuhan dan daya saing sektor ini. Yang kedua adalah rumusan masalah dan tujuan. Marilah kita lihat dari rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu yang pertama kinerja keuangan dan operasional emiten teknologi. Yang kedua posisi kompetitif emiten di ekosistem teknologi. Yang ketiga faktor pendorong variasi kinerja dan daya saing. Yang keempat implikasi analisis bagi investor dan pemangku kepentingan. Berikutnya, marilah kita lihat dari tujuan masalah ini. Yang pertama adalah menganalisis kinerja keuangan dan operasional 12 emiten. Yang kedua menilai posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja. Yang keempat, memberikan prospek pengalaman teknologi. Baiklah, analis fundamental ini konsep dan pendekatan top-down. Analis fundamental yang menilai intrinsi perusahaan melalui evaluasi ekonomi makro, industri, dan faktor internal, harga saham, jangka panjang akan menuju nilai yang wajar. Untuk pendekatan top-down yaitu menganalisis kondisi ekonomi luas, lalu menyempit sektor industri, dan terakhir perusahaan spesifik, efektif, dan untuk memahami konteks struktural. Ada 3 tahap pendekatan top-down yaitu 1. Analis ekonomi dan pasar yang fokus pada indikator makro seperti PDB, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pasar modal yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan ekspektasi eksportor. Yang kedua yaitu analisis sektor industri, menilai dinamika kompetisi, struktur industri, pertumbuhan, serta peluang dan tantangan sektor yang menggunakan kerangka Five Porter. Yang ketiga yaitu evaluasi laporan keuangan, pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, struktur modal, arus kas, dan strategi bisnis perusahaan yang efektif. Untuk metodologi penelitian ada jenis dan pendekatan seperti deskriptif, kuantitatif dengan analis fundamental top-down menggambarkan kondisi ekonomi, sektor, dan kinerja emiten secara sistematis. Untuk populasi dan sampel, populasi perusahaan teknologi Bursa Efek Indonesia pada 12 sampel emiten yang terbaik yaitu yang pertama PT Multiplier Technology, yang kedua Metro Data Elektronik, yang ketiga PT DCC Indonesia, yang keempat PT Elang Mahkota Teknologi, yang kelima PT Gojek Pop, yang keenam PT Sanet Metro Data Indonesia, yang ketujuh PT Era Jaya Swasembada, yang kedelapan PT Mitra Komunikasi Nusantara, yang ke-9 PT Linek Tbk, yang ke-10 PT Teleshop, yang ke-11 PT Kami Kamu TDK,
sumber dari Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan emiten, BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Untuk data Timerise, harga saham, teknik, analisis data, dan validasi. 1. Analisis ekonomi dan pasar, memahami dampak lingkungan ekonomi terhadap sektor teknologi, PDB, inflasi, suku bunga, nilai tukar, pasar modal. Analisis sektor dan industri, yaitu memetakan posisi industri, peluang, ancaman, dan daya tarik sektor, forecast, siklus industri, penetrasi internet. 3. Analisis perusahaan, analisis komparatif 12 emiten, profitabilitas, likuiditas, salvabilitas, pertumbuhan, evaluasi, tren harga saham, model bisnis, validasi dan reliabilitas data keuangan dan laporan audit. Data pasar diversifikasi silang, teori dari literatur akademis, analisis tren, teori pandang 2018 sampai dengan 2024. Evaluasi fundamental kompetitif emiten pilihan, PT Multipolar Teknologi, PT Metro Data Elektronik, PT Digital Media Tama Maksima, memiliki daya saing tinggi, berbasis solusi IT enterprise, distribusi IT, dan layanan digital retail, margin stabil, jaringan luas, pertumbuhan pendapatan kuat. Pada PT DCI Indonesia dan PT Indo Internet, daya saing sangat tinggi, berbasis infrastruktur data center and core, permintaan tumbuh eksponensial, hambatan masuk tinggi. Pada PT Goto dan PT MKS Integrasi, daya saing menengah, berbasis platform digital dan ekosistem, volume transaksi besar, namun tantangan profitabilitas dan tekanan valuasi. PT Tech dan PT Galva Teknologi, PT UV Corporation dan WiFi, daya saing menengah hingga rendah, berbasis distribusi perangkat, audio